Hidup jamaah manakib, hidup Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, hidup imam-imam manakib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Ala bidzikrillahil atma'innul qulub, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun, alladzina amanu wa kanu yattaqun, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-ayah. Wa ala niyati syekhina al-mursyid billah Syekhul Barokah wal Karamah, guru dan orang tua tercinta, wabil khusus yang senantiasa kita selalu memohon kepada Allah cipratan barokahnya yang mulia dan tentunya sangat kita banggakan bersama, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Kita doakan semoga beliau beserta seluruh umi-uminya, putra-putri, anak cucu mantu dan segenap seluruh santri wa santriat Jamiah Dzikir Manaqib Al-Baghdadi, imam-imam Manaqib Al-Baghdadi, keluarga besar Ponpes Al-Baghdadi, wabil khusus guru dan orang tua selalu oleh Allah diberikan barokah, kesehatan, tambah panjang umur. Allah tambahkan mustajab doanya. Allah sukseskan segala apa yang menjadi program-program, cita-cita dan harapan-harapannya beliau. Barokahnya senantiasa Allah cipati kepada saya dan jamaah semuanya, keluarga, anak cucu, keturunan kita sebab barokah, ilmu-ilmunya bermanfaat dan dijadikan dengan rahmat Allah sebab kita semua sama diangkat derajatnya oleh Allah, diberi kesuksesan oleh Allah di dunia wal akhirah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Wa ala niyati Syekh Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, wa ala niyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biiznillah wa ridallah innaka ala kulli syai'in qadir. Syukur kepada Allah yang dengan daya kekuatan kuasanya sebab rahmatnya lah kita semua masih Allah takdirkan untuk datang berbondong-bondong duduk bersimpuh di majelis zikir yang penuh rahmat dan keberkahan ini, di Ponpes Al-Baghdadi yang kita banggakan bersama, tidak lain dan tidak bukan untuk selalu nyantol dengan cintanya guru dan orang tua tercinta, untuk selalu bersatu di dalam niat yang satu, illahi anta maksudi, sama-sama punya maksud ngadap kepada Allah. Warido kamatlubi, berangkat dengan ridho Allah, karena Allah ridho kita semua digerakkan hati dan langkah kita datang ke tempat ini semata-mata tidak ada yang kita harapkan bersama selain daripada ridhonya Allah. Dalam keadaan situasi dan kondisi seperti apapun, patut kita semua bersyukur kepada Allah. Tidak ada nikmat dan karunia yang paling indah selain daripada nikmat serta karunia taufik hidayah yang membawa seorang hamba untuk selalu berada di jalan Allah, apalagi diajak di tempat ini untuk senantiasa berwasilah melalui guru dan orang tua kita, dicantolkan dengan Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, dicantolkan dengan baginda Rasulullah untuk melebur di dalam rahmat kasih sayang Allah. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pemurah dan kasih sayang. Sebesar apapun dosa kita, tetapi tidak seluas kasih dan sayang kemurahan Allah.
Seringkali kita teledor, seringkali kita tidak mengikuti apa yang Allah perintahkan, tetapi tetap saja Allah selalu membukakan pintu-pintu rahmat-Nya untuk memberikan ampunan kepada kita semua. Padahal kita sama-sama sadar bahwa kita orang-orang yang banyak dosa. Dosa kepada kedua orang tua yang telah berjasa kepada kita. 9 bulan ibu telah mengandung, dan seorang bapa telah berjuang berkorban memberikan nafkah yang terbaik bagi putra-putrinya. Tetapi mungkin sampai detik ini kita tidak dan belum bisa membahagiakan kedua orang tua. Betul? Betul. Kita tidak bisa membahagiakan orang tua, tetapi di tempat ini kita semua selalu diajak beristighfar dan mengistighfarkan kedua orang tua. Dituntun, dibimbing oleh guru dan orang tua kita untuk selalu mengistighfarkan, mohon ampunan dosa kepada Allah. Dosa kita kepada kedua orang tua, dosa kedua orang tua kita, dosa kakek nenek kita, leluhur kita, dosa keluarga kita, dosa guru-guru kita, dosa kita kepada guru. Dari kecil kita dibimbing oleh beberapa guru, mungkin sosok-sosok guru yang mungkin sejauh ini kita belum bisa mulai terima, belum bisa memberikan kebahagiaan dan menyenangkan hati seorang guru. Tetapi di tempat ini, agar Allah mengalirkan barokahnya guru-guru kita, di tempat ini kita selalu memohon ampunan dosa kepada Allah atas dosa kita kepada guru-guru kita. Begitupun juga kepada sesama saudara-saudari seiman dan seislam, tidak lupa selalu dimohonkan ampun kepada Allah di tempat ini. Ini bulan di penghujung bulan Sya'ban. Pertengahan Sya'ban kemarin semua umat Islam mengadakan sholat sunnah nisfu Sya'ban, membacakan kitab suci Al-Quran, membaca surat Yasin, yang dimana di situ permintaannya yang pertama mohon ampunan kepada Allah, yang kedua minta dicukupkan rizki, dan yang ketiga minta dikokohkan keimanan dan ketakwaan serta rasa mahabbah agar tumbuh kecintaan kita di dalam ibadah kepada Allah. Dan di penghujung bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana kita semua ibarat membuka lembaran baru kembali. Catatan amal telah dikumpulkan, karena di bulan Sya'ban adalah bulan di mana dipulangkannya amal, dilaporkannya amal kepada Allah. Bulan Sya'ban pun adalah bulan di mana diperintahkannya memperbanyak membaca sholawat. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana kita diperintahkan memperbanyak baca kitab suci Al-Quran. Dan bulan Sya'ban adalah bulan di mana penentuan kiblatullah dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Dan banyak kisah serta keistimewaan di bulan Sya'ban yang pasti tanpa kita mengerti, tanpa kita sadari. Jauh sebelum kita seumpama tidak mengerti tentang keistimewaan dan kisah di balik bulan per bulan. Tetapi di tempat ini jamaah manaqib setiap malam minggu senantiasa berzikir mengagungkan sholawat kepada baginda Rasulullah. Alhamdulillah. Jamaah manaqib setiap malam minggu senantiasa dibimbing, dituntun membaca surat Al-Ikhlas. Kalau seorang 3 kali jamaah ribuan hektar seperti ini luar biasa. Sementara 3 kali baca surat Al-Ikhlas sama dengan fadilahnya membaca, menghatamkan kitab suci Al-Quran. Alhamdulillah. Kita pun sebentar lagi akan menyambut bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan keberkahan
keberkahan. Bulan yang setiap amal ibadah apapun akan dilipat gandakan pahalanya. Tetapi jamaah manakib di tempat ini selalu dibimbing oleh guru dan orang tua kita. Ibadah kita bukan hanya karena pahala. Betul? Kita ibadah bukan hanya karena ganjaran, tetapi kita ibadah untuk sampai kepada melebur kepada kecintaan kepada Allah. Kecintaan kepada Allah, kerelaan, keridhaan kepada Allah. Tidak ada yang selalu kita niatkan bersama selain daripada ilahi anta maksudi warido amatlubi akdini mahabbata wa ma'rifata. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika kita sadari, ketika kita renungkan dalam-dalam betapa kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang memiliki keberuntungan di dalam takdir hidup. Beruntung Allah mentakdirkan kita bertemu dengan guru dan orang tua yang senantiasa ikhlas membimbing kita selalu di jalan Allah. Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketika kita masih dibimbing oleh Allah, digiring di tempat ini, Allah bilang di dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, jiwa yang sudah diberikan hidayah oleh Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, dengan berzikir hati akan menjadi tenang. Orang yang selalu berzikir kepada Allah tenang jiwanya, penuh nafas kedamaian di dalam hidupnya. Karena selalu diberikan kita semua peneguh hati di dalam apapun keadaan takdir hidup kita. Allah itu maha baik, takdirnya tak pernah. Apapun keadaan hidup kita, apa yang menjadi falsafah dari guru dan orang tua kita menjadi peneguh hati dan jiwa kita. Di situ Allah bilang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji ila rabbiki, kembalilah kamu ke jalan Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dengan perasaan penuh ridho kepada Allah. Radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku untuk beribadah kepadaku. Wadkhulil jannati, maka ketika sudah sampai kepada keridhaan kita di dalam melakukan ibadah, masuklah kamu ke dalam surgaku. Insya Allah surga di dunia, surga di akhirat, ya Allah. Surga, rasa surga tidak harus menjadi orang kaya, betul? Orang kaya belum tentu setenang hatinya, jiwanya orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Kalau kita cerita tentang sebuah kebahagiaan, kebahagiaan itu ada di dalam rasa syukur kepada Allah. Ketenangan hidup ada di dalam rasa syukur. Ada yang punya niat, saya baru mau senang ibadah kalau rezeki saya sudah bertambah. Ada yang punya niat, saya pengen rajin ibadah kalau hidup saya sudah layak. Kalau kita ukurannya ingin ibadah, nunggu cukup, nunggu kelebihan, nunggu harta yang berlimpah ruah, kapan kita ibadahnya? Sementara Allah telah memberikan berbagai macam nikmat dan karunia yang tidak bisa dihitung yang ada di dalam hidup dan kehidupan kita. Ketika kita merenungkan dalam-dalam, Allah memberikan kesehatan, Allah memberikan keselamatan, Allah memberikan perlindungan, Allah memberikan kewarasan baik hati maupun pikiran. Tidak sedikit orang yang kadang uangnya banyak tapi stres karena banyak masalah dan pikiran. Betul? Betul. Makanya kalau ingin tenang selalu ikut berzikir kepada Allah. Ketika kita senang ikut berzikir kepada Allah, istiqomah di tempat ini, apa yang kita rasakan? Yang paling pertama adalah ketenangan, ketentraman, dan kedamaian hidup, rasa percaya diri dan optimisme bahwasanya tidak ada yang sulit dengan kuasa Allah. Wa huwa ra'uful ladzi dan tasruqul asir.
Apa yang sulit bagi kita mudah dengan kuasa Allah. Mudah dengan kuasa Allah. Di sini selalu dibimbing dzikir Rabbi yassir wa la tu'asir. Ya Allah, mudahkanlah urusan-urusanku. Rabbi tamim bil khair, jangan kau persulit ya Allah semua urusan-urusanku. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ini adalah doanya Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus di dalam perut ikan nun, perut ikan raksasa dibawa ke 7 samudra, melewati kegelapan demi kegelapan, Nabi Yunus berdoa tidak didengar oleh Allah. Tetapi ketika Nabi Yunus bersujud sambil membaca kalimat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, bahwasanya dia menyadari bahwa dirinya lah yang selalu menzolimi diri dengan dosa-dosa. Lalu saat itu juga dimuntahkan oleh ikan nun, lalu diberikan pangkat kenabian oleh Allah. Alhamdulillah. Sama kita pun hidup, kalau kurang-kurangnya dekat dengan Allah banyak menemukan kegelapan. Ketika diuji oleh masalah hutang, betul? Ketika diuji oleh masalah rumah tangga, kadang suami ninggalin istri, istri ninggalin suami hanya karena soal materi. Ayat nuk itu, belah mana jeremah. Kadang kuku hesena salaki neangan mata pencaharian dan boga anak leutik masih orok kene, masih beureum kene ditinggalkeun ku pamajikan ka Saudi. Aya nu kitu. Uang piung salaki anak dititip-titipkeun kanu jadi kolot geus eueuh tos teu aya dititipkeun kanu jadi mitoha, nambah deui beban dosa, beban kanu jadi indung bapa. Betul? Banyak kita di dalam perjalanan hidup ini seringkali menemukan kegelapan. Semoga dengan kita selalu berzikir kepada Allah, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, seraya kita menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang sadar sesadar-sadarnya manusia yang tidak bisa luput dari dosa. Osok teu dilenyak-lenyak. Osok bari ngucap la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, sambil dipikir ya Allah, saya ya Allah yang dulu pernah marahin orang tua saya ya Allah, yang pernah marahin, yang sering kali marahin istri saya ya Allah, yang selalu banyak berbohong saya ya Allah. Menyadari sepenuh-penuhnya kita kepada Allah, baru di situ hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah kita meyakini dengan sepenuhnya iman kita bahwasanya cukuplah Allah sebaik-baiknya pelindung dan penolong di dalam hidup kita. Alhamdulillah. Di dalam sholat 5 waktu 17 rakaat sholat selalu dibaca surat Al-Fatihah. Di dalam Al-Fatihah di situ ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah tempat sebaik-baiknya bergantung dan meminta pertolongan. Sama dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebaik-baiknya tempat kita bergantung dan meminta pertolongan. Terkadang kita bisa usaha, merasa diri kita yang punya usaha, merasa tanpa usaha kita tidak akan hidup. Justru yang sebetulnya menghidupkan hidup dan kehidupan kita adalah Zat yang Maha Hidup, adalah Allah. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum. Allah Maha Hidup dan Maha berdiri sendiri. Ya Allah, usaha yang mati mohon dihidupkan kembali. Hati yang mati rasa kepadamu mohon hidupkan kembali, agar selalu oleh Allah dijadikan hati yang ma'rifat kepada Allah. Alhamdulillah. Guru dan orang tua selalu mendoakan kita semua, ya Allah,
Semoga jamaah manakib diselamatkan hakikat imannya, dijadikan hati yang selalu makrifat kepadamu. Tidak ada rasa yang selalu kita rasakan adalah rasa di dalam kerja perbuatan. Alhamdulillah. Kalaupun kita hidup saat ini susah, siapa tahu nidang di anak ijuk katurunan mah diangkat derajatna ku Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sebagaimana di dalam sebuah syair lagu yang selalu dinyanyikan oleh guru dan orang tua kita, suatu hari nanti pastikan bercahaya, pintu akan terbuka, kita langkah bersama, di situ kita lihat bersinarlah hakikat, debu jadi permata, hina jadi mulia, bukan hayalan yang kita katakan, tapi keyakinan kan nyata. Betul. Karena cinta lautan berapi, pasti akan kurena jual. Lalu bakrok teh ulah hiji dua atau bebarengan. Alhamdulillah. Ini guru dan orang tua yang selalu disenandungkan, betul? Suci dalam debu. Semoga itu ada di dalam hidup dan kehidupan kita semuanya. Amin Allahumma. Wa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik segala kesulitan-kesulitan pasti ada kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Insyaallah. Insyaallah. Mari kita sholawatan terlebih dahulu. Setuju? Karena bulan ini adalah bulan penghujung Sya'ban, termasuk bulan diperintahkannya memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah. Di antara langit, bumi dan isinya semuanya bersolawat kepada baginda Rasulullah. Daun-daun angin semua bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu وتنفرز بالكره وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعددي قل معلوم لك بالبركة والكرامة أبا يا جنيدي البغدادي بالبركة والكرامة شيخ عبد القادر ولي الله بالبركة والكرامة شيخ
Abdul Qadir Waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah waridallah. Semoga barokahnya guru dan orang tua senantiasa Allah alirkan wabil khusus kepada saya sebagai santrinya beliau dan jamaah manaqib, imam-imam manaqib, keluarga, anak cucu keturunan kita, sebab barokahnya semuanya kita semua sama-sama diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada kehilapan dan kelalaian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.